Tema ke-11 yaitu ikhtilaf fi tafsir. Secara etimologis, kata ikhtilaf berasal dari kata ikhtilafa yang berarti berselisih atau tidak sepaham. Dalam kitab Misbah Al-Munir, kata ini disebutkan dengan arti menyelisihi suatu kaum dan tidak sependapat dengan mereka, atau seseorang menyelisihi pendapat yang lainnya atau tidak sepaham. Sedangkan kata al-mufassirin adalah bentuk jamak dari kata al-mufassir yang berarti orang yang menafsirkan atau memberikan tafsir. Sementara kata tafsir secara bahasa adalah al-idah wa al-tabyin, yakni penjelasan dan keterangan. Bentuk-bentuk ikhtilaf al-mufassirin yang pertama yaitu ikhtilaf tanawu, yaitu suatu istilah mengenai beragam pendapat namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama, di mana salah satu pendapat tidak bisa dikatakan bertentangan dengan yang lainnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan terkait definisi ikhtilaf tanawu ini dengan membagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu sebuah kondisi di mana memungkinkan penerapan makna-makna yang berbeda ke dalam ayat yang dimaksud, dan ini hanya berlaku bagi makna-makna yang tergolong sahih. Kedua, makna-makna yang berbeda itu sebenarnya semakna satu sama lain, namun diungkapkan dengan cara yang berbeda. Ketiga, terkadang makna-makna itu berbeda namun tidak saling menafikan, keduanya memiliki makna yang sahih. Kedua yaitu ikhtilaf taddad. Ikhtilaf taddad merupakan suatu ungkapan tentang pendapat-pendapat yang bertentangan, di mana masing-masing pendapat yang berselisih itu saling berlawanan dengan yang lainnya. Dengan kata lain, pendapat-pendapat tersebut tidak mungkin diterapkan secara bersamaan. Bila satu pendapat digunakan, maka yang lain harus ditinggalkan. Sebab-sebab perbedaan tafsir salaf. Yang pertama itu ishtira'. Mushtara adalah satu lafaz yang mengandung lebih dari satu makna. Dengan kata lain, satu lafaz memiliki 2 makna yang berbeda atau lebih. Kemudian makna tersebut oleh seorang muslim ditafsir dengan salah satu makna yang ada, dan ulama yang lainnya menafsir dengan makna yang lainnya. Yang kedua itu domir. Ikhtilaf selanjutnya dikarenakan adanya domir yang terkandung dalam satu ayat yang merujuk kepada banyak makna. Yang selanjutnya itu adanya kata yang dihilangkan. Selanjutnya penggunaan bahasa Arab yang mengandung makna dekat dan makna jauh, nasakh dan mansukh, am dan khas, qiraat. Selanjutnya yaitu tafsir pada era modern. Perkembangan ilmu tafsir di era modern ditandai dengan munculnya pendekatan baru yang lebih rasional dan kontekstual. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah pembaruan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha di Mesir. Mereka berpendapat bahwa tafsir harus mampu menjawab tantangan zaman dan tidak terjebak pada pemahaman tekstual semata. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong para mufassir modern untuk memadukan pemahaman Al-Quran dengan sains. Contohnya adalah pemikiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar yang menghubungkan ajaran Al-Quran dengan nilai-nilai moral budaya masyarakat Indonesia. Tokoh tafsir modern dan pemikirannya itu yang pertama Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Sayyid Qutb, Fazlur Rahman, Muhammad Quraisy Shihab. Selanjutnya itu kajian tafsir klasik. Pada kajian tafsir klasik yang berlangsung antara abad 8 sampai 15 Masehi, tafsir Al-Quran masih dalam tahap embriotik integral. Tafsir pada periode ini disajikan secara praktis tanpa melalui kajian teoritis yang kompleks. Tafsir klasik cenderung dan sebagian besar didasarkan pada hadis atau tradisi, yaitu apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad atau para sahabatnya. Hal ini karena Nabi Muhammad adalah penafsir utama. Tafsir klasik diyakini sudah tidak sesuai penafsiran baru yang relevan dengan zaman sekarang. Tafsir merupakan metode utama untuk memahami Al-Quran, mengingat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bertugas untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Karena itu para sahabat bertanya kepadanya ketika mendapat kesulitan dalam memahami suatu ayat. Setelah Nabi Muhammad wafat, mulailah para sahabat banyak yang menafsirkan Al-Quran dari masa ke masa sampai saat ini. Maka muncullah banyak tafsir yang disebut mazhab tafsir. Tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, kebutuhan tafsir belumlah begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat tidak memahami suatu ayat, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah.
Tafsir pada masa sahabat. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, proses penafsiran berlanjut pada generasi sahabat. Mempelajari tafsir bagi para sahabat tidaklah mengalami kesulitan karena mereka menerima langsung dari risalah pemilik tuntunan. Mereka mudah memahami Al-Quran karena dalam bahasa mereka sendiri dan karena suasana turunnya ayat dapat mereka saksikan. Setelah mendapat tuntunan dan ajaran tafsir dari Nabi Muhammad, kemudian para sahabat merasa terpanggil ambil bagian dalam menafsirkan Al-Quran. Penafsiran sahabat terhadap Al-Quran senantiasa mengacu pada inti dan kandungan Al-Quran, mengarah kepada penjelasan makna yang dikehendaki dan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat serta menggambarkan makna yang tinggi. Namun mereka tidak menambahnya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya itu pengembangan tafsir masa tabi'in. Periode selanjutnya itu perkembangan tafsir pada masa tabi'in yang dimulai sejak berakhirnya tafsir masa sahabat. Tafsir pada masa sahabat dianggap berakhir dengan wafatnya tokoh-tokoh mufassir sahabat yang dulunya menjadi guru para tabi'in dan digantikan dengan tafsir para tabi'in. Penafsiran Nabi Muhammad dan para sahabat tidak mencakup semua ayat Al-Quran dan hanya menafsirkan bagian-bagian Al-Quran yang sulit dipahami orang pada masa tersebut, menjadikannya muncul problem baru, yaitu bertambahnya persoalan baru. Pengaruh utama yang melatar belakangi dalam perkembangan tafsir pada masa tabi'in yaitu ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Ketika ekspansi Islam yang semakin meluas, maka hal itu mendorong tokoh-tokoh sahabat berpindah ke daerah-daerah dan masing-masing membawa ilmu dari tangan. Inilah kemudian para tabi'in sebagai murid dari para sahabat menimba ilmu. Selanjutnya itu kajian tafsir kontemporer. Pemikiran Islam kontemporer adalah pemikiran Islam yang berkembang di masa modern, yaitu pada abad ke-19 hingga saat ini. Ciri dari Islam kontemporer adalah berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran di zaman peradaban Islam. Namun, dapat dengan mudah disimpulkan bahwa Islam kontemporer ini adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa hukum Islam kontemporer cocok dengan zaman saat ini yang kini Islam berkembang lebih modern. Berbeda dengan pemikiran Islam tradisional yang melihat modernitas sebagai semacam dunia lain, dan berbeda pula dengan pemikiran Islam modernis yang menggilas tradisi demi pembaruan. Pemikiran Islam kontemporer melihat bahwa Turats adalah prestasi sejarah sementara hadatsah adalah realitas sejarah. Pemikiran Islam kontemporer umumnya ditandai dengan lahirnya suatu kesadaran baru atas keberadaan tradisi di satu sisi dan keberadaan modernitas di sisi yang lain, serta bagaimana sebaiknya membaca keduanya. Maka tradisi dan modernitas merupakan isu pokok dalam pemikiran Islam kontemporer. Selanjutnya itu masa pembukuan tafsir. Fase ini merupakan fase perkembangan tafsir pasca sahabat dan tabi'in yang ketika itu telah mulai pentadwinan atau kodifikasi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akhir masa Bani Umayyah dan awal masa Bani Abbasiyah. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkembangan tafsir sebelumnya adalah dinukil melalui periwayatan, yaitu para sahabat menerima riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat saling meriwayatkan di antara mereka. Selanjutnya sahabat meriwayatkan kepada generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Fase setelah sahabat dan tabi'in adalah fase pembukuan hadis. Pada fase ini, tafsir menjadi bagian pada bab-bab yang ada dalam kitab hadis. Seorang perawi terkadang meriwayatkan suatu hadis mengenai tafsir, terkadang mengenai fikih, dan terkadang mengenai ghazwah. Selanjutnya itu mufassir dan karya tafsirnya. Adapun mufassir klasik yaitu seperti Ibnu Jarir at-Tabari, Al-Mawardi, An-Nasafi, Al-Zamakhsyari, Ibnu Katsir, Jalaluddin Al-Mahalli, dan mufassir modern dan kontemporer yaitu Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridho, Syekh Jamaluddin Al-Qarsimi, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, Syekh Mahmud Shaltut, Profesor Syed Qutb, Profesor Ali As-Sabuni. Selanjutnya yaitu dasar-dasar ilmu tafsir.
Ilmu tafsir adalah disiplin ilmu yang membahas metode dan prinsip dalam menafsirkan Al-Quran guna memahami makna ayat-ayat secara mendalam. Tujuannya itu memahami makna ayat Al-Quran secara benar, menghindari kesalahan dalam menafsirkan wahyu, menjadi pedoman dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan, membantu memahami konteks historis dan hukum dalam Al-Quran. Selanjutnya itu sejarah ilmu tafsir, yaitu dimulai daripada zaman Rasulullah, selanjutnya zaman sahabat, dan dilanjutkan pada masa tabi'in hingga tafsir modern. Selanjutnya itu ilmu yang berhubungan dengan tafsir Al-Quran. Yang pertama asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau suatu surat Al-Quran. Yang kedua yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah yaitu suatu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum melakukan hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang terakhir yaitu usul tafsir, yaitu merupakan gabungan dari dua kata usul dan tafsir. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal yang mempunyai beberapa makna, yaitu akar tunggang yang kokoh, sumber, asal usul, atau cikal bakal. Sedangkan tafsir yaitu telah dijelaskan maknanya pada pembahasan terdahulu, yaitu penjelasan makna ayat Al-Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ingin bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya tutup. Aku sih. Apa Bau? Tujuan ilmu tafsir. Tujuan ilmu tafsir. Tujuan ilmu tafsir yaitu yang pertama memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara benar, menghindari kesalahan dan dalam menafsirkan wahyu, menjadi pedoman dalam penerapan ajaran Islam dan dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu membantu memahami konteks historis dan hukum dalam Al-Quran.